buatan dicampur-campur gitu. Nanti kalau nonton bioskop ada eh, masuk di kamar mayat ya baunya ya ada alatnya yang nyemprot jret gitu kan. Bau bangkai gitu kan asik ya kayaknya kan nonton bener-bener nyata gitu ya. Ya tapi karena dulu tidak ada yang memilih teknologi ini dikembangkan ya sampai saat ini kita nggak bisa menikmati itu. Nah begitu juga dengan posisi kita yang sekarang. Teknologi masa depan kita, anak-anak kita itu ya kita sedikit banyak bisa mempengaruhi. Kalau teknologi itu layak untuk dikembangkan ya dikembangkan secanggih mungkin. Artinya dengan kita berpartisipasi kita bisa apa? Memang kalau perusahaan itu kan ujung-ujungnya duit ya. Kalau misalkan di situ menguntungkan, pasti di situ akan muncul ekosistem. Seperti yang saya ceritakan dulu kemarin ya, printer. Waktu zaman saya kuliah, kurang lebih tahun 2007, ketika saya melihat pameran mesin printer, itu harganya di atas 1 M. Ya, dengan besarnya itu tidak lebih dari 1 meter, paling berapa senti gitu. Hanya bisa membuat eh, produk-produk 3 dimensi yang maksimalnya cuma tingginya 30 cm. Kalau mau bikin besar, ya berarti nanti digabung-gabung gitu ya per bagian. Sekarang harganya belasan juta udah dapat. Ada yang harga 15, ada yang seperti drone. Drone juga dulu mahal, sekarang 1 seket untuk drone ya. 150.000. Nah, kenapa? Karena banyak persaingan ekosistem, maka perusahaan yang membuat itu akan berlomba-lomba membuat menarik konsumen ya, membuat yang murah dan berkualitas. Nah, analoginya seperti itu ya, sebagai pengantar bagaimana kita, jadi interaksi manusia dan komputer itu memiliki 3 fase perkembangan, yaitu era mainframe, ini saya mencoba mengingatkan di pertemuan awal kemarin ya, itu satu komputer banyak pengguna, kemudian era PC, satu komputer satu user, dan era mobile, sampai sekarang ini bisa kemana-mana, smartphone itu juga masuk dalam kategori komputer ya. Apabila evolusinya ya, itu setiap tahun 50-an itu antar muka, kemudian 70-an, 90-an itu artinya lompatannya itu per setiap 10 tahun dengan berbagai pertimbangannya ya. Itu kemajuan komputer itu dipengaruhi juga dengan kemajuan teknologi lain. Misalkan contohnya kenapa dulu tahun 90-an itu belum ada mobile komputer? Karena waktu itu belum ada alat atau perusahaan yang bisa menciptakan chip yang kecil-kecil. Sekarang teknologi smartphone udah gila-gilaan. Karena apa? Karena teknologi lain itu berhasil menciptakan chip yang kecil-kecil sehingga sangat-sangat mendukung untuk melakukan perkembangan teknologi smartphone ini lihat perkembangannya seperti ini. Kemudian user interface pada masa depan itu akan meningkat pada unsur audio, kemudian animasi objek 3D, hingga user interface modern pada realitas maya. Untuk perkembangan sendiri yaitu integrasi UI lebih banyak menggunakan orientasi objek daripada pengolahan fungsi. Nah ini contohnya, ini prediksinya seperti ini. Ke depan sudah nggak ada smartphone. Kalau sekarang kan ada smartphone yang bisa dilipat-lipat, lipat-lipat itu ya, Samsung atau apa itu. Nanti karena lipat-lipat itu juga memunculkan permasalahan, maka cukup dengan menggunakan hologram seperti ini. Ya. Kemudian nanti ada yang pakai cincin gitu. Ya, ini prediksi ya. Jadi karena keyboard yang model seperti ini sudah ada. Jadi keyboardnya itu koneksinya USB, kemudian ditaruh di meja, dia akan memunculkan proyektor seperti keyboard. Yaitu sistem kerjanya itu kalau ada cahaya yang kehalang jari, maka kan dia ngetik di sini. Kamu seolah-olah ngetik aja di atas. Ya, nanti akan dikembangkan seperti itu ya. Kemudian adanya teknologi digital ini sudah ada ya, koran, koran dan lain.
Ini di Jepang juga sudah ada display glass. Ini sudah ada. Cuman balik lagi, banyak yang minat apa enggak? Pasti produk yang baru, teknologi baru itu pasti harganya mahal. Kenapa mahal? Karena untuk biaya riset. Dan kalau peminatnya banyak, barangnya sedikit, nah itu akan berlaku hukum ekonomi, supply and demand. Kalau supply-nya sedikit, peminatnya banyak, maka harga akan naik. Karena apa? Value barang tersebut akan meningkat, yang butuhkan banyak. Sama kayak kamu, value-mu naik, entah itu dari dulunya kamu nggak bersolek, sekarang kamu menggunakan fashion yang bagus, ya berpakaian yang rapi, kemudian eh, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga jadi pinter, ya. Hukum ekonomi akan jalan, ya. Kualitasmu naik, ya. Barangnya longko, ya, api longko lagi sing ngoyak-ngoyak pirang-pirang, gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini virtual reality sudah ada kemarin pada saat COVID, marak sekali, ya. Orang-orang stres mau berlibur nggak bisa beli tiket, akhirnya pakai ini. Dan disambut oleh pihak penyedia, misalkan taman-taman rekreasi, ya, kayak wisata gitu, dia mempunyai video-video untuk seperti virtual reality, ya, seolah-olah nanti bisa berkunjung di Borobudur, lihat-lihat pantai. Kemarin waktu COVID marah, ya. Nah, kembali lagi, ini tapi belum banyak orang yang pakai. Dari yang ada di kelas ini ada nggak yang punya? Belum, nah, nggak punya. Nah, kalau nanti pada saatnya sudah tidak ada orang yang beli, ya berarti kan tidak ada orang yang minat. Ya lama-lama dia akan ditinggal oleh teknologi yang di mana nanti banyak orang. Nah, kemudian teknologi masa depan berikutnya adalah sensing effect, yaitu di waktu abad 20 komputer telah bisa memahami pengaruh dari lingkungan. Misalkan merasakan suhu, mendengar suara, melihat lingkungan, sistem sensing effect begitu membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dia kan ini namanya eh, apa namanya, image processing. Jadi dia akan memproses gambar. Ini dulu waktu saya eh, studi S2, ini teman-teman saya ada beberapa yang sangat satu angkatan dengan saya. Saya juga waktu itu tesisnya image processing tapi tidak serigid ini. Saya hanya mendeteksi orang lewat, menghitung berapa yang masuk ke dalam ruangan. Kalau teman saya itu ada yang orangnya perfeksionis, jadi dia membuat sistemnya seperti ini. Nantinya itu akan diaplikasikan itu tahun 2017, ya, waktu itu. Diaplikasikan di mobil listrik. Jadi dia akan mendeteksi, dia image processing, ya, lebih tepatnya dia akan membaca ekspresi wajah, ya. Itu kalau orangnya dideteksi ngantuk, microslip, maka mobil tersebut bisa bereaksi, akan melambat jalannya, dan kemudian setirnya itu bisa diarahkan, lampu retengnya nyala ke kiri terus, atau dia menyalakan hazard, lampu hazard tahu, ya, dia akan berbelok ke kiri dengan pelan-pelan. Kalau memang kameranya yang di depan supir itu sudah mendeteksi bahwa orang tersebut sudah dikategorikan dalam tidur. Sekarang image processing ini kan bisa digunakan untuk absensi, ya. Kalau absensi ketika di Siakat ini juga, ya, dosen itu kalau absensi pakai image processing, dia mengenali wajah, bukan mengenali wajah secara personal, cuman mendeteksi wajah kalau absen itu di depan kamera seperti ini. Nah, itu ketika matanya ada tiga, ya, mata dua, satu mulut, itu maka dia akan otomatis memoto, ya kan, ya Mas, ya. Awakmu merem misalnya. Nah, nah, karena dia mendeteksinya itu satu dua sama mulut, apa, tiga segitiga gini. Nah, teman saya menggunakan seperti itu.
Kalau di absensinya si akad, kalau merem tidak bisa memotret orang yang absen, kalau di teman saya ini, kalau merem, maka respon dari sistemnya itu adalah memperlambat laju mobilnya, kemudian menyalakan rating ke kiri, dan menggerakkan setirnya ke kiri. Nah, itu hanya bisa diaplikasikan di mobil-mobil yang memang setirnya itu teknologinya menggunakan listrik. Kalau mobil konvensional nggak bisa. Mobil konvensional itu kan pakainya ini ya, oli ya. Yang power power steeringnya itu kan pakai oli, jadi nggak bisa dikontrol, dikendalikan oleh listrik. Nah, dulu dia membuat prototipe seperti ini. Nah, sekarang pastinya lebih canggih ya. Dulu waktu itu kan 2017 saya. Berarti kalau sekarang ya sudah 9 tahun. Kemungkinan ini dan ini kalau di mobilnya Tesla itu sudah lebih lebih rigid lagi ya. Tidak ada yang mendeteksi orang tidur. Bahkan kalau di Tesla itu kan orang tidur dijarke ya. Supirnya turun, mobilnya melaku dewi. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa. Karena di Indonesia pengendaranya itu unpredictable. Tidak bisa diprediksi ya. Reteng kiri, beloknya kanan ya. Pesaknya Teslanya jelungup. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian adanya sensor network. Ini lebih luas lagi gitu ya. Sensor network itu suatu sensor ditempatkan pada tempat yang jauh dari komputer. Selain itu bisa mendeteksi vision dan sound yang ada di lingkungan di mana sensor itu ditempatkan. Aspek dari perkembangan teknologi jaringan komputer nih. Ini teknologi jaringan komputer ya. Sistem wireless dan peralatan yang menggunakan sensor network sering digunakan untuk aktivitas mata-mata. Saya mengenal ini ya, teknologi LoRa. LoRa itu seperti gelombang radio. Itu ya teknologinya jaringan ya, cuman dia bisa mengirimkan data itu eh, apa namanya dengan resource yang minimum gitu. Jadi jadi menggunakan teknologi baterai pun bisa. Tidak harus kalau jaringan sekarang kan harus ada konsumsi energi listrik yang besar ya. Kalau LoRa itu belum. Cuman dia masih terbatas mengirimkan datanya itu tidak terlalu besar ya. Nah, itu sering digunakan untuk misalkan pengawasan kebun sawit misalkan seperti itu ya. Di mana di situ sumber listriknya susah, dibutuhkan pengawasan untuk sensor-sensor. Nah, itu dia bisa mengirimkan LoRa itu kan radio, hanya itu radio. Lens apa itu saya lupa radio. Jadi sehingga dia mengirimkan jaringan nirkabel itu melalui radio. Nah ini sudah ada Cyborg ya. Cyborg itu robot kemarin Cina sudah mengeluarkan eh, robot humanoid yang mirip manusia jalannya. Bahkan ketika di launching itu audiensnya itu neriaki ya, maksudnya berteriak gitu ya. Wah itu manusia beneran. Karena memang bener-bener jalannya itu sudah bukan kayak manusia, bukan kayak robot, sudah persis manusia. Sehingga untuk membuktikan itu, akhirnya kakinya yang sebelah kiri atau kanan itu disobek sama pemilik perusahaannya, terus dilucuti, tapi memang benar-benar itu kakinya dari besi. Jadi jalannya itu sudah persis manusia, benar-benar manusia. Bahkan orang yang lihat itu mengira itu adalah manusia yang pura-pura jadi robot, pakai kostum aja. Akhirnya di apa dipotong disayat gitu kakinya sehingga kelihatan rangka besinya sama kabel-kabelnya. Kayaknya beneran kayak di film-film. 20 tahun lagi kalau belum kiamat ya. Itu beneran kayaknya udah ada robot. Memang robot sekarang mahal. Kita berbicara teknologi 2007 saya ketika ngomong saya tadi ada printer harganya tuh 1 miliar lebih. Itu saya 2007. 2007 sekarang 2006 berarti kan 19 tahun ya. Printer sudah harganya printer 3D harganya 15 juta udah dapat. Kalau robot ini, artinya printer 3D tadi banyak yang minat. Sehingga di situ muncul perusahaan-perusahaan yang
berusaha membuat lebih canggih, lebih murah. Nanti kalau robot itu banyak yang minat, orang-orang yang berduit banyak yang beli, 20 tahun lagi saya yakin orang-orang gaji UMR bisa beli robot. Sama kayak drone. Meskipun dengan spek yang nggak setinggi harga miliaran ya. Kayak drone. Drone dulu harganya puluhan juta. Sekarang 150.000 dapat. Itu selang mungkin kira-kira 10 tahunan lah ya. Nah ini sudah muncul nih di Cina. Harganya miliaran. Mungkin yang beli itu orang-orang yang uangnya unlimited lah ya. Kayak orang-orang Arab itu daripada eh, nyari TKW dari Indonesia, mending beli robot ya. Dikeprui orang nangis kan gitu. Dikeproi orang lebih penjara gitu. Dianiaya juga nggak masalah. Nah mungkin ketika sudah banyak yang beli, kemudian di situ muncul-muncul perusahaan pesaing, sehingga ekosistemnya lahir seperti drone, seperti printer 3D, maka 20 tahun lagi saya berprediksi gaji UMR bisa terkurang. Ya tapi ya ngongkonnya ora serigid yang miliaran, paling isone mung dikongkon nyapu, kita ngongkon resik-resik omah, ngepel ya, mungkin seperti itu masih bisa. Nah, kemudian ada juga ini, nanti ada penerjemah anjing ya, berdasarkan gelombang. Karena bisa dipelajari kan gerak-gerik anjing itu kalau pelatih anjing itu dia tahu ya, meskipun ya dari gerak-geriknya bisa. Nanti suatu saat ada ini, ada speakernya. Ya mungkin sekarang udah ada, tapi masih digunakan di militer. Biasanya kan teknologi yang menikmati militer dulu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian papan seperti ini, jadi rapat bisa kerja bareng pakai seperti ini. Kemudian komputer model pena menggunakan mata. Ini self driving sudah sekarang udah ada ya. Tesla harganya masih mahal. 20 tahun lagi gaji UMR iso tuku kayak gitu ya. Kalau sudah Cina buat, memang Cina kan kalau ada barang itu dioprek terus dijual murah ya kan, dan lain sebagainya biasanya gitu. Self driving car itu isinya computer vision, sensor fusion, localization, path planning, dan kontrol. Iya. Nah, sekarang sudah ada nih apa panel-panel seperti ini. Kalau sekarang itu kan kalau ada konser kayak ada TV besar itu sebenarnya kan bukan di panel ya. Kemarin di Stekom ya Mas, waktu apa dari KPU, nah ada, ingat ya kamu? Sudah ke sini belum kamu? Ada tahun kemarin kayaknya, ada sosialisasi dari KPU apa dari Bawaslu ya. Nah itu dia bawa tuh kayak gini, panel-panel seperti ini untuk bikin background. Jadi kalau LCD TV kan terbatas ya, nggowonya yo kangelan. Jadi dia berupa panel seperti ini. Terus dipasang-pasang kayak puzzle gitu, belakangnya ada konektornya, sehingga ketika di play ya utuhnya satu gede ini. Tergantung kamu tuh mau bikinnya berapa gedenya. Kalau di konsernya Denny Caknan, apa Boy Gang gitu kan gede itu ya. Mungkin tingginya 5 meter, lebarnya 10 meter. Nah itu disesuaikan aja pakai panel-panel seperti ini. Ini udah ada. Kemarin di Stekom juga ada di Bawaslu tuh, panel di belakangnya. Kayaknya memang gede, tapi itu dia kecil itu nanti dicopot-copot seperti itu. Kamu belum di sini berarti? Tahun ini berarti. Oke, mungkin itu eh, prediksi teknologi. Ya sekali lagi, tanpa sadar kita juga akan mengarahkan teknologi ini dibawa kemana. Ya dengan cara kalau misalkan memang teknologi itu memang dibutuhkan oleh manusia, itu pasti kita akan berlomba-lomba untuk memilikinya. Contohnya kayak apa? Motor lah ya. Motor dulu waktu saya itu boomingnya motor cowok ya, gagah gitu. Sekarang motor cowok redup kalah sama Matic.
Karena kalau motor cowok itu mau beli kerupuk aja susah itu. Bawanya gimana? Apalagi beli galon. Alah. Makanya sekarang arahnya praktis dan kemudian masyarakat berbondong-bondong beli ya. Dan sekarang inovasi yang terjadi itu kan motor metik terus. Motor cowok ya sudah berhenti di situ. Yamaha paling mentok tekan fiction. Fiction itu kan ya kalau Honda paling di mentok di apa? CBR itu. Udah sekarang udah karena peminatnya juga jarang. Maka yang dikembangkan terus adalah yang laku, yaitu yang matic. Nah, begitu juga dengan teknologi. Kalau memang laku pasti akan digenjot. Nah, kita yang nantinya akan masuk ke dalam komunitas itu untuk mengarahkan. Salah satunya apa? Slot judi online ya meski tinggal no. Ki kanca-kancamu ki diomongi supaya apa? Supaya orang ono sing main bandare bangkrut. Sehingga nanti lah piye meneh ya mau mau dibilang gimana wong itu juga ada campur tangan dari oknum-oknum yang ada di Indonesia entah itu isi lop atau entah itu ya banyak orang gede ya yang backup itu. Nah, salah satu caranya apa yang termudah ya wis kamu kalau ada teman yang main diperingatkan. Supaya apa? Supaya teknologi itu tidak terus berkembang semakin canggih nanti yang kasihan anak turunmu. Kalau emang layak dikembangkan kita support ya. Kita beli, kita ikut. Tapi kalau enggak ya udah tinggalkan kayak teknologi-teknologi yang sekarang ini sudah tidak dikembangkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin. Tidak ada. Untuk UTS-nya mungkin akan saya berikan besok, kalau enggak Senin ya Pak ya. Bapak semua. Nanti akan ada penyesuaian dulu dari saya sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Nanti batas akhirnya mungkin akhir Juni kalau saya. Tapi untuk jenengan semua dosen-dosen pendamping, monggo mau disesuaikan sendiri-sendiri silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pertemuan kita yang terakhir. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ya dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini berdampak positif untuk kita semuanya, menambah ilmu pengetahuan dan bisa memberikan apa ya ilmu yang bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.